Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UKBM bagian pertama tentang suhu dan kalor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki KD 3.5 yaitu tentang suhu kalor. KD 3.5 berisi tentang menganalisa pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan 4.5 merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama berkaitan dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta hasil presentasi hasil dan makna fisiknya. Pada pertemuan awal, saya melakukan review dengan memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, yang berkaitan dengan suhu dan berkaitan dengan kalor. Seperti apa yang kalian ketahui tentang suhu, apa yang kalian ketahui tentang termometer, apa yang kalian ketahui tentang kalor. Ya. Berikut gambaran pokok bahasan atau KD 3.5. Gambaran ini sudah ada di UKBM kalian. Seperti yang kalian perhatikan di sini berkaitan dengan suhu dan kalor. Yang saya rasa pada waktu kalian SMP sudah pernah mendapatkan informasi dasar mengenai suhu dan kalor. Materi yang akan kita bahas dalam UKBM ini meliputi suhu, tapi suhu di UKBM tidak ada. Suhu di sini berkaitan dengan alat ukurnya yaitu termometer. Terus yang kedua yaitu kalor. Jadi di UKBM ini menitik beratkan pada pembahasan kalor, yaitu berkaitan dengan pengaruh kalor jika diberikan pada benda dan bagaimana aliran kalor itu sendiri. Pada bagian suhu, seperti yang sudah kalian ketahui, kalian pernah belajar tentang alat ukur suhu yang kita namakan sebagai termometer, di mana kalian pernah mengenal bahwa skala pada termometer itu ada 4, yaitu Celsius dengan titik didih dan titik bekunya 100 dan 0, Reaumur 80 dan 0, Fahrenheit 212 titik bekunya 32, dan Kelvin 273 dengan titik beku 273. Di negara kita yang umum digunakan adalah Celsius, sedangkan di negara-negara luar yang umum digunakan adalah Fahrenheit, sedangkan Kelvin secara sains. Jadi Kelvin ini akan sering digunakan kalau kita melakukan pembahasan secara internasional. Jadi satuan SI-nya suhu adalah Kelvin. Dulu kalian pernah diajari juga bagaimana cara mengkonversi nilai Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, ke Kelvin, ya dengan menggunakan persamaan di bawah. Ini contohnya kalau Celsius ke Reaumur. Derajat Celsius min 0 dibagi dengan derajat Reaumur min 0. 0 ini adalah titik bawah, titik beku. Jadi derajat Celsius yang ingin ditanyakan dikurangi dengan titik bekunya Celsius dibagi dengan derajat Reaumur yang ingin diketahui dikurangi titik beku Reaumur sama dengan titik didih min titik bekunya Celsius. Ini 100, jadi 100 min 0, 80 ini didapat dari titik didih min titik bekunya Reaumur. Jadi ini nilai perbandingan, sehingga diperoleh 5/4. Sehingga kita bisa mengkonversi Celsius ke Reaumur atau Reaumur ke Celsius. Begitu juga untuk Fahrenheit dan Kelvin.
Jadi kita tinggal memasukkan kalau misalkan Celsius ke Fahrenheit, derajat Celsius min 0, derajat Fahrenheit min 32, karena titik bekunya adalah 32. Sedangkan nilai perbandingannya Celsius itu 100 min 0, sedangkan Fahrenheit itu 212 min 32, 180. Maka dari situ nanti kita bisa memperoleh nilai perbandingannya. Ya, seperti halnya pada contoh soal ini. 30 derajat Reaumur itu berapa Celsius? Kita sudah punya nilai perbandingannya, tinggal kita masukkan dan kita memperoleh ternyata 30 derajat itu 37,5 derajat Celcius. Baik, sampai sejauh ini untuk suhu bagian termometer ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan diisi di komen YouTube ya di bawahnya video ini. Pada waktu saya menanyakan tentang suhu dan termometer, ada teman kalian yang menjawab tentang termometer ke bagian isinya. Ada yang menyatakan bahwa termometer itu diisi dengan alkohol, termometer itu diisi dengan raksa. Yang diisi dengan alkohol biasanya berwarna merah, sedangkan raksa itu berwarna silver. Memang banyak orang yang menggunakan alkohol dengan alasan lebih enak dibaca karena jelas, kontras sekali warnanya, sehingga bisa dengan jelas dia bisa melihat penunjukan angkanya. Tapi itu pada termometer batang dan termometer ruangan. Akan tetapi untuk termometer termometer suhu badan, termometer badan kebanyakan sudah beralih ke digital, termasuk termometer yang digunakan untuk mendeteksi suhu pada mall, pada tempat-tempat di masa pandemi ini. Dia menggunakan digital dan pendeteksian suhu tanpa menyentuh badan yang dideteksi. Baik, kita lanjutkan. Bagian selanjutnya adalah kalor. Banyak yang sudah menyatakan dan memahami apa itu kalor itu sendiri. Kalor adalah bentuk dari energi. Simpelnya, walaupun tidak terlalu tepat juga, mengatakan bahwa kalor itu adalah panas. Oke. Apa yang akan terjadi kalau kalor itu diberikan pada suatu benda? Ya jelas, yang pertama yang akan terjadi adalah perubahan suhu. Terus apalagi, kalau diberikan secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan wujud. Kita akan membahas dua hal ini di pokok bahasan suhu dan kalor. Jadi sebenarnya cukup sederhana, tapi kalian benar-benar harus memahaminya. Oke, perubahan suhu. Nah, kalau diberikan pada suatu benda, maka benda itu akan mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu ini kalau dia suhunya bertambah, kita namakan pemuaian. Karena fase zat itu ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas, maka pemuaian ini terjadi juga pada tiga-tiganya. Akan tetapi ada perbedaan antara padat, cair, dan gas. Pada pemuaian zat padat, pemuaian ini akan meliputi pemuaian panjang. Karena zat padat ada benda yang hanya memiliki panjangnya saja. Ya, sehingga pertambahan panjangnya bisa dirumuskan secara matematis. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Sedangkan L0 adalah panjang mula-mula. Alfa di sini adalah koefisien muai panjang. Ya, delta T di sini adalah perubahan suhu. Delta T boleh menggunakan Celsius, boleh menggunakan Kelvin. Pada dasarnya itu nilainya akan sama. Akan tetapi kalau delta T-nya Celsius dengan delta T-nya Fahrenheit itu akan berbeda. Oke. Terus yang kedua adalah pemuaian luas. Pemuaian luas ini terjadi juga pada pada zat padat. Sehingga pertambahan luasnya bisa dirumuskan seperti yang kalian perhatikan di PPT ini. Bedanya adalah di sini menggunakan beta untuk koefisien muai luas.
Yang ketiga adalah muai volume, karena zat padat ada yang memiliki ada yang berbentuk bangun volume, sehingga muai volumenya bisa kita perhatikan di sini. Bedanya adalah di sini menggunakan gamma, yaitu koefisien muai volume. Yang perlu kalian ketahui bahwa alfa, beta, dan gamma ini menyatakan koefisien muai. Ada yang panjang, luas, dan volume. Untuk zat padat, karena pada dasarnya volume itu berasal dari muai panjang dan luas, sedangkan koefisien muai luas itu berasal dari pemuaian panjang dengan panjang, maka kita bisa menghubungkan antara alfa, beta, dan gamma di sini. Beta 2 kali alfa, sedangkan gamma adalah 3 kali alfa. Jadi dalam koefisien muai padat itu tidak semua koefisien muai luas dan volume itu berasal semuanya dari koefisien muai panjang. Kalau kita perhatikan koefisien pemuaian pada zat padat, pemuaian panjang ini banyak contohnya seperti rel kereta api. Nah, itu dimensinya adalah dimensi panjang yang mencolok sehingga dia bisa memuai, sehingga PT Kereta Api Indonesia tidak membuat rel kereta api itu selalu memanjang tanpa perpotongan. Jadi ada beberapa memang di sana disediakan beberapa meter itu panjangnya tidak terlalu, relnya tidak selalu menyambung, dia akan dipotong untuk mengantisipasi pemuaian pada rel kereta api. Sedangkan luas biasanya ini untuk contohnya untuk bingkai kaca rumah itu biasanya dibuat ada selanya sehingga nanti pada saat kaca itu memuai, kacanya tidak pecah. Sedangkan kalau volume untuk semua benda zat padat yang memiliki volume. Baik, kita lanjutkan untuk pemuaian zat cair. Nah, untuk pemuaian zat cair, karena zat cair itu langsung benda yang selalu mengisi ruangan dan dia hanya memiliki volume, maka pemuaiannya hanya terjadi pada pemuaian volume. Ya, sehingga pertambahan volumenya itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang sama dengan pemuaian volume pada zat padat. Bedanya di sini koefisien muai volumenya untuk zat cair itu memang sudah ada. Jadi tidak sama dengan 3 alfa. Ya, jadi kalau di zat padat itu koefisien muai volumenya itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang, sedangkan di zat cair koefisien muai volume ya ada memang khusus untuk zat cair yaitu koefisien muai volume, tidak sama dengan 3 alfa. Baik, yang terakhir adalah pemuaian zat gas. Gas juga menempati ruangan sehingga dia pemuaiannya juga mengalami pemuaian volume. Tapi untuk gas, koefisien muai volumenya itu sama dengan 1/273 Kelvin, Kelvin. Ini untuk semua gas. Ya, sedangkan gas untuk kondisi tertentu dia bisa bisa disetting, diatur dengan kondisi khusus. Maksudnya untuk pembahasan gas ini sendiri, sistemnya bisa dibuat tertutup dan terbuka. Dalam sistem tertutup, dia bisa kita cek besaran-besarannya hanya dalam 3 besaran utama, yaitu tekanan, suhu, dan volume. Pada pemuaian gas memang ada kaitannya dengan sistem tertutup atau sistem terbuka. Tapi untuk diselidiki biasanya kita menggunakan sistem tertutup. Sehingga perubahan volumenya bisa kita menggunakan perbandingan volume dengan perubahan suhu. Ya, ini dalam sistem tekanan tetap. Untuk gas akan kita bahas lebih lanjut pada pokok bahasan teori kinetik gas. Ini hanya gambaran awalnya saja. Jadi bisa kita buat kesimpulan bahwa pemuaian zat padat itu ada 3, sedangkan pemuaian zat cair itu hanya volume, dan pemuaian gas itu hanya volumenya saja yang berubah.
Ya, pada waktu kita memberikan kalor pada benda, memang terjadi perubahan suhu. Dan besarnya kalor bisa kita hitung dengan menggunakan rumusan Q sama dengan mc delta T. M ini adalah massa benda itu sendiri, C ini adalah kalor jenis dari benda itu, delta T ini adalah perubahannya. Sedangkan bagaimana kesatuan dari delta T dan M itu mengikuti C yang kalian gunakan. Karena pada dasarnya kalor ini memiliki besaran kalori dalam satuan non SI-nya, sedangkan SI-nya adalah Joule. Kalian bisa mengkonversi kalori ke Joule. Oke. Ini adalah soal di UKBM, di mana saya tidak mewajibkan kalian untuk mengerjakan, tapi kalau kalian merasa perlu untuk mengerjakan dan pengen tahu, silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan semua, tidak ada masalah. Kalian kerjakan, prioritaskan ke nomor 2 pun juga tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau pengen bisa, kerjakan. Kalau sudah bisa dan merasa tidak perlu kerjakan, silahkan tidak usah dikerjakan. Oke, kita perhatikan soal nomor 1. Sebatang aluminium pada 0 derajat Celcius panjangnya 1,5 meter, berapakah panjangnya? Berarti ini pemuaian pada panjang. Ya, karena di sini ada alfa, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti yang ditampilkan di samping soal tersebut. Kita tinggal mencari dari delta L, kita tinggal menguraikan delta L itu menjadi LT min L0. LT itu adalah panjang akhirnya, yaitu pada suhu 50 derajat Celcius. L0 itu adalah panjang awalnya, 1,5. Seperti yang kalian ketahui, di sini alfa satuannya adalah seper derajat Celcius. Maka Celciusnya nggak perlu dikonversi suhunya. Setelah kalian masukkan, kalian akan tahu nilainya berapa. Terus yang nomor 3, kita loncat ke 3 dulu. Sejumlah gas oksigen dipanaskan 75 derajat Celcius. Ternyata mengalami pemuaian. Berapakah pertambahan volumenya jika ternyata mula-mula itu 2 liter, sedangkan suhunya awalnya itu adalah 15 derajat Celcius. Ya, kalau kita perhatikan di sini komponen yang terakhir ini ada volume dan suhu mula-mula. Berarti yang ditanyakan adalah volume yang kedua. Kita bisa menggunakan persamaan ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1-nya bisa diartikan volume mula-mula, sedangkan T1-nya bisa diartikan suhu mula-mula. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah konsistensi satuan. T harus dalam bentuk Kelvin, nggak boleh Celsius. Boleh nggak? Katanya delta T-nya sama. Iya, delta T-nya sama, tapi T-nya tidak. Maka T-nya harus dirubah dulu dari Kelvin. Sedangkan V1, boleh nggak dalam meter kubik? Boleh. Nanti jawabannya juga meter kubik. Kalau dalam bentuk liter boleh? Boleh. Jadi V1 boleh dalam bentuk liter, sedangkan V2-nya nanti jawabannya juga dalam bentuk liter. Oke, itu contoh untuk gas. Bagaimana untuk soal nomor 2? Sebuah silinder gas berisi 2 liter pada suhu awal, yaitu 0 derajat Celcius, diisi penuh dengan alkohol. Jika gelas tersebut beserta isinya dipanaskan 40 derajat Celcius, maka berapakah volume silinder gelas? Gelas ini kan zat padat, jadi kita hitung aja dengan pemuaian zat padat. Delta V sama dengan V0 gamma delta T. Nah, kita bisa mencari delta V-nya ini kan di dalamnya ada VT min V0. Kita tahu berapa volume akhirnya, di mana kondisi awal volume gelas itu adalah 2 liter. Nah, terus yang kedua, volume alkohol. Kalau alkohol ini adalah zat cair, berarti sama. Delta V sama dengan V0 gamma delta T. Berapakah volume awalnya? Ya 2 liter. Delta T-nya adalah 40 min 0. Berapakah volume alkohol yang tumpah? Nah, di sini karena ada 2 benda yang memuai, bisa jadi alkoholnya tumpah karena dia memuai lebih banyak. Bisa jadi dia tidak tumpah karena gelasnya memuai lebih banyak. Jadi dari jawaban A sama B, kita tinggal cari selisihnya. Cuma yang perlu kalian perhatikan di sini adalah koefisiennya, yaitu koefisien muai volume dan koefisien muai volume untuk zat padatnya. Di sini tidak ada, kalian harus searching, harus cari di literasi buku kalian berapa koefisien muai gelasnya. Bukan koefisien muai ruang sebenarnya untuk gelas, tapi koefisien muai panjang. Tapi untuk alkohol, kalian harus ngecek berapa koefisien muai
ruang untuk alkohol. Oke, seperti itu cara mengerjakan untuk soal nomor 2. Ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut. Kalau diberikan pada suatu benda, maka bisa terjadi perubahan wujud. Seperti yang kalian ketahui, fase benda ada 3, gas, cair, dan padat. Apa yang terjadi jika kalau benda padat berubah menjadi cair, kita namakan mencair, sebaliknya membeku, seperti apa yang sudah ditampilkan di atas. Ini hanya berkaitan dengan apa yang terjadi pada kalor, diberikan atau diambil. Kalau zat padat menjadi zat cair, itu berarti kita berikan kalor itu pada zat padat, sehingga dia mencair. Akan tetapi pada waktu dia wujudnya adalah cair, dia menjadi padat es, berarti kita mengambil kalor itu sendiri. Berarti besarnya kalor yang diberikan atau diambil dari benda yang menyebabkan perubahan wujud, kita bisa menghitung besarnya kalornya adalah Q sama dengan M kali L. Apa ini L? L ini adalah kalor laten. Kalau dulu kalian pernah belajar kalor lebur dan kalor uap, yaitu L semuanya. Di pokok bahasan ini kalian harus berhati-hati dengan kelainan yang dimiliki oleh suatu benda. Ya, kita sebut dengan anomali. Contohnya adalah air. Semua benda memiliki, cuma kita membahasnya di air karena rentangan yang kita bahas adalah rentangan yang mudah, yang dalam kehidupan sehari-hari masih bisa kita jangkau. Jadi anomalinya yang kita bahas di sini adalah air. Ya, apa itu keanehan? Seperti yang kalian ketahui, kalau suatu benda itu didinginkan, itu tentunya volumenya akan mengecil. Tangan kalian kalau mendingin tentunya akan mengkerut. Ya, dia akan mengecil, kecenderungannya dia mengecil. Tapi pada waktu air itu kita dinginkan, maka air itu akan volumenya mengecil sampai 4 derajat saja. Setelah itu dia volumenya membesar. Apa akibatnya? Akibatnya kalau volumenya dia membesar, maka pada waktu dia sudah menjadi es, tentunya massa yang tetap dan volume yang membesar mengakibatkan massa jenisnya besar, sehingga es itu akan selalu terapung. Bayangkan kalau dia terus volumenya mengecil, massanya tetap, volumenya mengecil, maka massa jenisnya akan terus membesar. Akibatnya es itu tidak akan terapung, tapi tenggelam. Akibatnya juga bahwa semua danau yang membeku, laut yang membeku, terus sungai yang membeku, itu akan membeku total sehingga tidak ada kehidupan di sana. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Oke, itu untuk anomali. Oke, tolong perhatikan ini adalah grafik perubahan wujud es menjadi gas. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kita harus menggambar grafik ini di setiap pokok bahasan pemberian kalor terhadap benda. Hukumnya di sini adalah wajib digambar, karena ini alat bantu yang akan membuat kalian lebih benar mengerjakannya. Oke. Mari kita bahas. Pada waktu es yang suhunya min 40 derajat Celcius diberi kalor secara terus-menerus, dia bisa berubah menjadi gas yang suhunya 120 derajat Celcius. Tapi ingat, es itu diberi kalor, wujudnya padat menjadi uap. Itu melewati beberapa fase. Ya, dia harus mencair dulu. Setelah mencair, dia menjadi air. Setelah itu, dia akan menguap. Nah, berarti berapa besarnya kalor yang diberikan pada es menjadi gas? Apa Q Mc delta T saja atau Q kali M kali L? Ya, untuk mengetahui berapa banyaknya kalor, kita harus membuatkan grafik perubahannya dulu. Yang pertama adalah dari min 40 derajat es itu tidak langsung mencair. Jadi tidak ada ceritanya es diberi panas, dia langsung mencair, tidak. Dia berubah suhunya dulu. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sulit sekali untuk membedakan dia suhunya sudah berubah atau dia mencair duluan. Tapi faktanya dia berubah dulu suhunya. Berubah dulu suhunya sampai 0 derajat. Kenapa? Masih ingat? 0 derajat ini adalah titik beku. Begitu juga titik
meleburnya air menjadi es menjadi air. Jadi es ini harus ke 0 derajat dulu. Dia akan berubah menjadi es dengan suhu 0 derajat. Ya, berarti kalori yang dibutuhkan adalah Q sama dengan Mc delta T, berubah suhu dari 40 derajat Celcius minus menjadi 0. Berarti delta T-nya di sini adalah akhir min awal, 0 min 40. Sedangkan C kecil kalori jenisnya menggunakan kalori jenis es, bukan air, karena fase di sini adalah fase es. Setelah dia menjadi es 0 derajat, baru dia berubah menjadi air. Di sini terjadi proses perubahan wujud. Ya, Q2 sama dengan M kali L. Ya, M-nya di sini adalah massa dari es, L-nya di sini adalah kalor lebur. Setelah itu, sudah menjadi air 0 derajat di ujung sini. Ini 0 derajat. Maka dia akan berubah dulu menjadi 100 derajat karena titik didihnya air di Celcius itu adalah 100 derajat. Di sini fasenya adalah fase air. Dia membutuhkan kalor sebanyak Q3 Mc delta T. Karena di sini adalah fasenya air, maka C-nya adalah C air. Delta T-nya adalah 100 min 0. Jadi dia berubah dulu menjadi air yang panas, suhunya 100 derajat. Setelah dia berubah menjadi air 100 derajat, maka dia akan berubah wujud dari air ke uap. Ya, butuh kalor sebesar Q4. Ms L-nya adalah kalor lebur uap. Kenapa nggak M air di sini? Ya sama saja, di sini kita anggap masanya tidak ada yang hilang. Jadi karena asalnya dari S, kita bicaranya S yang tadi, maka M-nya di sini sebenarnya MS semuanya. Mau kalian ubah di sini M air juga nggak ada masalah pada fase air. Tapi kan nilainya sama, kalau 100 gram ya 100 gram. Nah yang terakhir, pada waktu dia pengen berubah menjadi uap 120 derajat Celcius, maka dia harus berubah wujud. Berubah suhu dari 100 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Ya, ini adalah fasenya adalah fase gas. Ya, jadi C-nya pakai C gas. Delta T-nya adalah 120 min 100. Delta T ini adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, jadi kalau ditanya berapa kalori yang dibutuhkan, ya sebanyak Q1 tambah Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jadi persamaannya berapa? Mc delta T plus ML, Mc delta T plus ML ditambah Mc delta T. Ingat, C-nya beda-beda, delta T-nya juga beda-beda, L-nya juga tergantung dia berubah perubahannya di suhu berapa. Ini pada waktu kalor diberikan pada es sehingga dia berubah menjadi gas. Jadi di dalam grafik ini kalian perlu menggambarkan ya grafik garis lurusnya ini terus sampai dengan suhu di atas. Terus diberi tanda panah di sini, bukan di sini ya, tapi di sini di garisnya ini kasih tanda panah itu untuk menunjukkan dia bergerak ke atas. Ingat, ini juga bisa kita balik, yaitu gas suhu 120 derajat kita ubah menjadi es min 40 derajat, bisa fase terbalik. Ya persamaannya sama sih sebenarnya, cuma bedanya adalah delta T. Kalau delta T kalau dalam suhu terbalik seperti ini, kalau misalkan dari 120 ke 100 berarti 100 min 120. Kalau di fase 3 air 0 min 100, kalau di sini min 40 min 0. Nantinya kita akan tahu berapa nilainya, nilai Q-nya. Apakah sama? Silahkan cek kalian sendiri. Oke. Ini soal UKBM. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak dari 24 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius? Seperti yang kalian ketahui, suhu 24 sama 80 ini, kalau air, zat cair itu sendiri, itu rentangannya adalah 0 dengan 100. Garis miring. Ya, ini. Garis miring. Setiap garis miring mesti menggunakan Mc delta T, untuk garis datar seperti ini menggunakan M kali L. Ya, berarti di sini kita menggunakan Mc delta T. C-nya, ya C-nya gas, minyak itu sendiri. Delta T-nya 80 min per 24. Untuk yang nomor 2, berapakah kalori yang dilepaskan jika 50 gram besi
kalor jenisnya itu suhunya turun. Nah, ini suhu turun, kebalikan sistem. Nah, M-nya silahkan gunakan itu besi, C-nya menggunakan kalor jenisnya besi, sedangkan delta T-nya itu bukan 100 min 20, tapi 20 min 100, sehingga Q-nya nanti minus. Itu menyatakan bahwa kalornya dilepas. Sedangkan yang nomor 3, berapakah kalor jenis platina jika dipanaskan 100 gram platina sebanyak 50 derajat Celcius? Dibutuhkan kalor sebanyak 150 kalori. Nah, ini kalor jenis kan yang ditanya. Kita bisa menggunakan MC delta T, tapi Q-nya sudah ada, delta T-nya juga sudah ada, M-nya sudah ada. Baik, Mas dan Mbak, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah untuk zat selain air, karena kita seperti ruang lingkup kita adalah ruang lingkup suhunya air, maka untuk zat-zat yang lain selain air, maka kita mengasumsikan dia belum melewati fase perubahan wujud. Jadi dia hanya berubah suhu. Jadi untuk yang lainnya kita tinggal menulis MC delta T saja. Oke, seperti contoh-contoh di UKBM, soal UKBM. Silahkan kalian perhatikan. Oke, kita perhatikan soal UKBM yang terakhir di halaman 9 kalau tidak salah ini. Sebuah benda terbuat dari gelas, terus suhunya berapakah kalor yang digunakan untuk melebur? Karena ini untuk melebur, maka kita menggunakan Q sama dengan M kali L. M-nya siapa? Ini S ya. S-nya 100 gram masanya. Sedangkan L-nya kalau lebur S itu kalau ya 80 kalau dalam bentuk kalori. Jadi kita tinggal bisa menghitung berapa kalornya. Berapakah suhu akhir campuran dari sistem? Ini kalau kita perhatikan di sini ada minyak dengan es dicampur. Sebenarnya kalau kalian bisa ngerjakan sih tidak ada masalah. Kalau kalian tidak bisa ngerjakan wajar karena ini pokok bahasan selanjutnya yang kita namakan sebagai pencampuran dalam asas Black. Tidak saya bahas dulu. Nanti kita bahas sudah masuk ke pokok bahasan itu. Nomor 3, begitu juga nomor 3. Ini suhu akhir campuran pada sistem. Terus, nomor 2. Nomor 3, berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu min 5 derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius? Nah, ini min 5 ke 100. Nah, kita kembali lagi ke grafiknya. Kita gambar min 5, berarti kita gambar di sini. Terus naik 100, uap 100 ya. Uap 100 itu berarti berhenti di sini. Di sini. Nah, berarti kalau kita cek Q-nya ada berapa? Di sini Q1 MC delta T, Q2 M kali L, Q3 MC delta T, dan Q4 sampai berhenti di sini. Ya, berarti ada Q1, Q2, Q3, Q4, ada 4. Itu untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis saja di komen, nanti saya bahas. Kenapa ditulis di komen? Karena semuanya bisa lihat. Jadi kelas kalian, kelas yang lain juga bisa lihat sehingga tidak ada pertanyaan yang sama. Baik, Mas dan Mbak, saya sudah menjelaskan isi UKBM untuk suhu dan kalor bagian awal. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pencampuran sistem, di mana ada dua sistem yang digabung menjadi satu sehingga terjadilah sesuatu. Intinya di pokok bahasan kita di KD selanjutnya itu adalah aliran kalor. Ya, tapi sebelum aliran kalor yang kalian sebut dengan konveksi, konduksi, dan radiasi. Baik, untuk mengecek kalian sudah paham atau tidak dari pokok bahasan ini dan pembahasan saya, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah saya bahas. Untuk jawabannya, silahkan kalian cek, untuk jawabannya silahkan kalian kirim jawaban kalian
ke Google Classroom, ya, bagian pertanyaan. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama. Bagaimanakah nilai delta T untuk Celsius dan Kelvin? Delta T untuk Celsius dan delta T untuk Kelvin. Sama atau beda? Yang kedua, setelah kita membahas tentang perubahan wujud, jelaskan alasannya kenapa es itu terapung. Logikanya, es itu dia membeku, volumenya mengecil, sehingga dia seharusnya massa jenisnya akan selalu membesar dan dia tidak terapung, yaitu tenggelam. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, pada waktu kalian mendengarkan penjelasan di sini, apakah suatu benda bisa mengalami dua kondisi, yaitu berubah suhu dan berubah wujud di waktu yang sama? Ingat, apakah suatu benda bisa mengalami dua posisi, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud di waktu yang sama pada saat kalor diberikan pada benda tersebut? Baik, ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab. Pertanyaan ini harus dijawab di jam KBM, di luar jam KBM tanpa ada izin, berarti tidak perlu dikerjakan. Oke, waktu saya menjelaskan kurang lebih 40 menit, maka separuh jam pelajaran sudah saya gunakan, berarti kalian punya waktu separuh jam pelajaran untuk mencoba lagi soal-soal yang saya anjurkan untuk dikerjakan, tidak hanya soal nomor yang sudah saya informasikan, tapi seluruh soalnya. Jika kalian sudah merasa bisa dan pengen mengetahui benar atau tidak kesalahan soal kalian, silahkan kalian kirim ke jawaban kalian ke GC. Akan saya nilai, tapi jika kalian merasa tidak perlu untuk mengerjakan, silahkan tidak usah dikerjakan. Untuk 3 pertanyaan tadi, silahkan kalian juga kirim ke GC. Ya, baik, segala pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ya maaf, bukan di grup, tapi di komen di bawah YouTube tersebut. Sekian penjelasan saya berkaitan dengan suhu dan kalor part pertama. Untuk tahap selanjutnya kita akan membahas tentang asas Black. Silahkan pelajari dulu UKBM kalian berkaitan dengan asas Black. Karena pada pertemuan selanjutnya tentunya saya akan menjelaskan tentang asas Black dan menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah itu kita memulai pembelajaran secara berkelompok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.